Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ibu harap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada kali ini, meskipun pembelajaran pada kali ini perlu dilakukan secara daring ya. Nah, pada kali ini apabila sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana sih sebenarnya cara untuk mengonstruksi makna dalam teks prosedur, maka pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Sebelum masuk pada materi unsur kebahasaan dalam teks prosedur, hal pertama yang perlu kita pelajari yaitu terkait tentang struktur teks prosedur. Sebenarnya, struktur seperti apa yang ada dalam teks prosedur? Yang pertama, dalam teks prosedur ada pernyataan umum, selanjutnya langkah-langkah, dan yang terakhir berupa penugasan ulang. Yang pertama, Ibu akan membahas terlebih dahulu terkait pernyataan umum. Sebenarnya pernyataan umum itu apa sih? Pernyataan umum ini biasanya cukup beragam, dapat berupa tujuan dari dibuatnya teks prosedur, hingga hasil akhir dari dirancangnya teks prosedur tersebut. Yang kedua yaitu berupa langkah-langkah. Sudah pasti langkah-langkah perlu disajikan dalam teks prosedur yang berisi berupa bagaimana cara agar mencapai tujuan, teknis-teknis yang wajib disusun oleh penulis secara berurutan. Agar apa? Agar teks prosedur dapat mencapai hasil yang maksimal dan memudahkan pembaca. Yang terakhir dalam teks prosedur yaitu berupa penegasan ulang. Penegasan ulang ini tidaklah wajib ada di teks prosedur, tetapi apabila disediakan tentunya jauh lebih baik. Penegasan ulang dapat berupa sebuah kesimpulan dari proses-proses yang telah dilakukan ataupun harapan-harapan penulis, dan juga dapat merupakan manfaat apabila pembaca mampu mengikuti instruksi serta langkah-langkah dengan baik. Nah, di sini Ibu telah menyediakan kepada kalian salah satu contoh teks prosedur. Dalam teks prosedur ini telah memiliki kesesuaian struktur seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Pada paragraf pertama, kalian bisa melihat bahwasannya terdapat pernyataan umum yang berupa penulis terangkan untuk menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa itu UTBK dan pendaftaran apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, yaitu pada bagian kedua yang berupa langkah-langkah. Bisa dilihat bahwa penulis menyampaikan secara runtut bahkan dengan tambahan angka. Sudah Ibu jelaskan sebelumnya bahwasannya langkah-langkah perlu disajikan seruntut-runtutnya. Yang terakhir, pada paragraf akhir, dapat kalian lihat bahwasannya penulis menyajikan penegasan ulang yang berisi sebuah manfaat apabila persiapan pendaftaran UTBK tadi dengan matang seperti apa yang telah dijelaskan dilaksanakan dengan baik. Setelah kalian memahami tentang struktur teks prosedur, maka kali ini saatnya kita untuk mempelajari unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Ibu harap kalian tetap mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Nah, dalam teks prosedur, di sini kita akan membahas 5 unsur kebahasaan yang biasanya paling sering ada dalam teks prosedur. Yang pertama yaitu kata kerja imperatif. Mungkin kalian pernah mendengar ya sebelumnya, apa sih sebenarnya kata kerja imperatif itu? Kata kerja imperatif itu merupakan kata kerja perintah yang biasanya disajikan dengan imbuhan akhir kan, yaitu seperti hentikan, perhatikan. Kemudian juga imbuhan akhir i, yaitu ada di kata hindari, dan juga imbuhan akhir lah, seperti kata jadilah. Jangan lupa untuk menyertakan tanda baca perintah, yaitu berupa tanda seru, sehingga dapat menekankan kepada pembaca penting untuk mengikuti sesuai instruksi yang disediakan. Yang selanjutnya yaitu berupa pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif ini berisi sebuah ajakan. Berguna untuk apa sih sebenarnya? Yaitu untuk membantu kata kerja imperatif yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu agar mendorong pembaca untuk mengikuti instruksi yang dijelaskan oleh penulis. Kata persuasif ini dapat berupa sebuah permintaan dan juga sebuah himbauan. Selanjutnya yaitu kata teknis.
Kata teknis ini merupakan diksi yang ada dalam teks prosedur, biasanya memiliki makna kamus atau makna leksikal. Tidak terdapat kiasan dalam teks prosedur karena dapat memicu kegagalan menyampaikan perintah. Contohnya, apabila kita ingin menyampaikan teks prosedur tentang cara berkomunikasi, yaitu biasanya kita akan menyajikan diksi-diksi atau kata-kata, tanda jawab, kontak mata, bahasa tubuh, yang semua itu berarti sesuai dengan yang tertera pada KBBI. Selanjutnya, kita akan membahas konjungsi penambahan. Apa sih sebenarnya konjungsi penambahan? Karena prosedur menjelaskan sebuah proses, maka perlu sebuah konjungsi yang menghubungkan kalimat-kalimat yang akan digunakan, ataupun juga menghubungkan antar klausa, sehingga dipahami keterkaitan seluruh konteks di dalam teks prosedur tersebut, seperti kata itu, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, dan juga imbuhan akhir pun. Yang terakhir, yang biasanya ada dalam teks prosedur yaitu deskripsi alat. Apabila prosedur berkaitan dengan alat-alat yang cukup banyak, perlu disampaikan bagaimana gambaran terperinci alat yang dibutuhkan. Bagaimana cara memerincinya, yaitu dapat menyajikan sebuah penjelasan ukuran, warna, atau bahkan juga jumlah. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk mengecek kehadiran kalian, apakah kalian mengikuti pembelajaran dengan baik meskipun pembelajaran dilaksanakan daring. Ibu ingin kalian berdiskusi terkait unsur kebahasaan dalam teks prosedur tentang cara pendaftaran UTBK yang telah Ibu sediakan sebelumnya. Nah, Ibu akan memunculkannya sekali lagi, kemudian kalian mencari ataupun menganalisis unsur kebahasaan apa saja yang ada dalam teks prosedur tersebut, dan kalian jawab di komentar pada video ini ya. Setelah kalian melaksanakan diskusi pada kolom komentar, jangan lupa untuk mengecek kembali deskripsi dalam video ini. Karena apa? Karena Ibu akan menyajikan kuis berupa pranala ataupun link. Kalian hanya tinggal mengekliknya saja. Sebagai apa? Sebagai bukti kehadiran kalian untuk mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini ya. Setelah kalian mengerjakan kuis, pada pertemuan selanjutnya atau pertemuan minggu depan, karena kita telah menyelesaikan bab teks prosedur, Ibu harap kalian mengerjakan tugas individu yang berupa menyusun teks prosedur yang kalian harus menyesuaikannya dengan struktur ataupun unsur kebahasaan seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Sekian materi pada pertemuan kali ini. Ibu harap kalian tetap semangat meskipun keadaan pembelajaran tidak seperti semula atau seperti biasanya ya anak-anak semua. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan tetap belajar dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.